kalian, kalian sudah lihat ya bagaimana mereka tidak berkutik gitu loh. Oke, kita kasih naik ada bentar ya. Habib Fakih Al-Muqaddam. Oke, udah terpental ya, udah lari ternyata dia. Kadang-kadang orangnya sudah pergi tapi namanya masih di sini. Daeng Sahrul. Lagi Daeng Sahrul. Nggak kapok-kapok nih orang Daeng Sahrul. Daeng Sahrul, apa kabar Daeng Sahrul? Oke, Pak. Oke, Daeng Sahrul. Kenapa Islam selalu memfitnah Al-Quran? Ya, coba kamu buka tadi itu. Kamu buka surat Al-Imran ayat 84. Kamu buka aja. Surat Ali Imran ayat 84. Baik, kita bukakan. Surat Ali Imran ayat 84. Ali Imran Maroko ini, 84. Memang orang Islam gitu. Kalau ngomongin Muhammad sama Allah itu memang pantasnya sambil ngerokok gitu memang. Sebentar. Ali Imran berapa? Ali Imran berapa? 84. Imran 84. Jangan lupa tambahin miras. Tambahin miras. Kalau ngomongin Allah itu orang Islam itu memang mereka itu pantasnya sambil merokok. Itu memang begitu. Karena derajat Allah itu memang pantas layak diobrolin sambil ngerokok. Memang begitu. Ali Imran ayat 84. Baik, surat Ali Imran ayat 84. Buka dia. Baik, Apa saya akan itu? bacakan ayatnya. Ali Imran 84. Baca. Saya balikkan ya. Baik, Ali Imran 84. Apa itu satu, Pak Edis? Kalau dua habislah kau. Baik. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim. Ibrahim siapa itu? Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka, dan kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya lah kami menyerahkan diri. Oke. Baik. Di mana di sini? Tenang, Sahrul, kamu mau diskusi kan? Oke, baik. Di mana di sini? Di mana di sini bahwasanya turunan Ismail jadi nabi? Mana? Ya itu kan Nabi Muhammad kan nabi kan? Mana di sini turunan Ismail jadi nabi? Itu Nabi Muhammad itu nabi itu. Mana di sini Muhammad? Itu Nabi Muhammad itu di atas itu. Mana di sini Muhammad mana? Coba kamu yang baca. Oke. Kamu yang baca, kamu yang baca. Kasih dengarkan. Kasih dekat. Katakanlah itu di situ, siapa di situ? Saya tanya kamu balik. Nggak ada di sini. Katakanlah siapa? Katakanlah di situ kami itu siapa? Kami di situ maksudnya orang-orang Muslim. Di mana situ tertulis orang Muslim? Ya udah siapa kalau gitu kami? Makanya kalau dijelaskan jangan Ya udah siapa di sini kami? Ya merujuk ke Nabi Muhammad di situ. Berarti Muhammad orang banyak di sini. Kami di sini tunggal atau sendiri? Saya atau kami? Oke. Boleh saya buka bibir kamu kalau dia bilang ada kata kami di situ macam mana? Tenang. Kok kamu lari kemana-mana? Saya tanya dulu, kami di sini siapa? Siapa aja di sini? Di situ mengatakan, katakanlah Muhammad. Sebentar. Katakanlah, kami itu jamak atau tunggal? Tunggal lah. Kami tunggal. Iya sendiri. Yang namanya kami itu artinya lebih dari satu. Kami di sini orang banyak. Oke lah, nggak usah berdebat di sinilah. Nanti lama kita di sini. Kami beriman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah
dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim. Kan kamu udah kena pelanggaran kan? Lanjut. Memang orang Muslim nih kalau ngomongin Al-Quran memang sambil merokok dan sambil minum miras. Bentar, nah, gini. Dan kami ya beriman kepada Allah Kita di atas dulu, dan kepada kita di yang atas tenang, dulu. kepada yang diturunkan kepada yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Oke. Ishak dan Yakub dan anak-anaknya. Oke. Oke, Jadi di mana situ di sini? mengatakan, di situ katakan. Oke, apa yang di situ diturunkan? di situ katakanlah. Di situ merujuk kepada siapa? Maksud kamu itu? Kan saya Nggak ada merujuk di ke situ. Nabi Muhammad. Berujuk kepada kami. Iya, kalau saya merujuk kepada Nabi Muhammad, di situ kami itu siapa? Coba Orang-orang jelaskan sama Muslim saya. tadi saya bilang, orang-orang Muslim. Di situ tidak tulis orang Muslim di situ. Ya udah kalau Soalnya gitu ada siapa? saja. Nah, makanya kamu dikasih tahu merujuk kepada Nabi Muhammad di situ, malah kau Ya tidak mau udahlah, terima. terserah kamu lah. Oke, kami beriman, disuruh beriman kepada siapa? Ya, kepada Allah. Dan Kasih dekat sedikit. Dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya. Dan oke, apa yang diturunkan diberi- kepada Ismail? Iya, Taurat sama Injil. Coba kamu buka tafsirnya kalau tidak percaya. Yang diturunkan kepada Ismail, Taurat dan Injil. Ada semua di situ tertulis di sini. Taurat itu diberikan kepada Musa di dalam Al-Quran. Kok kepada Ismail sih? Makanya orang Islam ini kerjanya memfitnah isi Qurannya sendiri. Begini ceritanya itu. Di situ Daeng ada Sarul, Musa, betul. menurut Al-Quran, apa yang diturunkan kepada Musa? Taurat. Oke, kenapa Isa kamu kasih- fitnah? Tenang, saya belum selesai ngomong. Kenapa kamu fitnah bahwa Taurat diturunkan kepada Ismail? Betul, udah kau di bawah saja Sarul. Kau tidur aja di bawah sana. Mereka ini teman-teman, dalilnya bukan Al-Quran, dalilnya Al-Congor. Itu makanya ya. Dan tiadalah mereka itu melainkan orang-orang yang mengada-adakan. Siapakah orang yang mengada-adakan itu? Yaitu mereka yang mengatakan yang tidak ada menjadi ada. Dan siapakah orang yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada? Yaitu tukang sulap dan tukang sihir. Dan sungguh mereka itu adalah orang-orang yang nekat. Ya, ayo silakan. Saya masih memberi kesempatan kepada yang muslim-muslim. Silahkan kalian naik, berdalihlah dengan saya dengan menggunakan Al-Quran, bukan Al-Cungur. Ya, dan nggak ngajukan permintaan naik, itu saya sudah senang. Berikan kesempatan kepada yang muslim. Udah tidak mensupport, cuman datang ganggu. Apa kalian itu? Ya, Mujahadah 2, silakan. Silakan Mujahadah 2, nyalakan kamera Anda. Mujahadah 2. Siap. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera Anda. Apakah Anda seorang muslim? Insyaallah ya. Muslim. Bang, kenapa kalian ini kerjanya itu selalu memfitnah Al-Quran? Oke. Makasih ya Bang Edis ya. Aku juga kaget tadi ketika membaca tema yang diunggah di Bang Edis ini, mengapa Islam selalu memfitnah
Al-Quran. Aku kaget. Fitnahnya itu di mana, Bang? Baik, fitnahnya adalah saya suruh nanti Anda membaca ya, karena orang Islam selama ini tidak pernah membaca Al-Quran. Yang mereka baca adalah huruf Arab. Baik, silakan Anda yang baca. Dan ini surat Al-Ankabut ya, Al-Ankabut 27, betul? Ya, Oke, silakan baca. Bang. Kurang dekat, segini kurang dekat. Ya, pakai kacamata dulu ya. Oke, silakan. Agak rabun. Oke, silakan. Ya, pantesan tidak melihat kebenaran. Oke, silakan. Dan Nanti begitulah. Kami menganugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada kepada keturunannya. dan Kami terus fitnahnya gimana? Oke, jadi menurut ayat ini yang dijadikan kenabian dan diberikan kitab itu kepada keturunan Ishak, Yakub dan kepada keturunan Ishak dan Yakub, betul? Nah, Terus. kenapa umat muslim memfitnah bahwa yang dijadikan nabi itu dari keturunan Ismail, sedangkan di sini yang dijadikan nabi dan diberikan kitab itu keturunan Yakub? Ya, lah itu yang dari Ismail itu datanya abang itu dari mana? Yang katanya dari Ismail itu? Yang Itu dari Ismail fitnahnya orang Islam. Oke, sekarang saya tanya dulu. Anda percaya nggak ada nabi? Oke. Bang, di Quran kan tidak ada tidak ada turunan Ismail jadi nabi. Pertanyaan saya kepada Anda percaya nggak ada turunan Ismail yang jadi nabi? Enggak, saya itu cuma percaya sama Al-Quran dan hadis, memang gitu. Kalau memang ada data yang mengatakan itu dari Ismail atau apa, kalau memang ada data saya ikut data, Bang, gitu. Nggak ada masalahnya, tidak gitu. ada. Gini, selama Anda jadi orang Muslim, selama Anda jadi orang Islam, pernahkah Anda mendengar bahwasanya turunan Ismail itu jadi nabi? Namanya Muhammad. Pernah dengar itu? Itu enggak pernah kalau masalah itu aku enggak pernah dengar. Baik. Ada hadisnya ya, mungkin ada di sejarah, Bang. Kalau nggak ada di Al-Quran dan hadis, kan orang Islam kan gini, kalau misalnya tidak ada di Al-Quran dan hadis, itu kan mungkin ada di yang lain kan gitu, di ijma atau gimana, atau cerita-cerita gitu. Iya, artinya begini. Gitu. Oke, baik. Artinya kalau misalnya Al-Quran yang diangkat menjadi nabi itu adalah turunan Yakub, lalu kalau ada orang Islam mengatakan yang diangkat jadi nabi turunan Ismail, berarti itu adalah fitnah terhadap Al-Quran. Setuju? Begini. Bukan, Bang, begini, Bang. Gimana? Misalnya Nabi Muhammad gitu, tak, itu adalah keturunan dari Ismail kan gitu. Di mana Muhammad itu keturunan Ismail? Di sejarah-sejarah. Nah, itulah fitnahnya, Bang. Itulah fitnah orang-orang Islam terhadap kitab sucinya sendiri. Tapi kitab suci orang Islam bukan Al-Quran lagi. Kitab suci orang Islam itu adalah hadis. Nah, memang itu, Bang, orang Islam itu kasih dua perkara kepada abang. Apabila dua perkara ini diikuti, maka dia akan selamat. Begitu, Abang. Oke, baik. Berarti gini. Berarti jika orang mengikuti Al-Quran saja, dia akan tersesat. Bukan kesimpulannya. Kan gimana? Bang, apakah Al-Quran saja cukup atau tidak cukup?
bukan masalah tidak cukup Bang, tapi ini adalah perintah. Karena apa? Ini Di makanya dalam saya hadis bilang, mereka tidak mencukupkan diri dengan Al-Quran, mereka menambah-nambahi isi Al-Quran. Gitu Bang, ya. bukan seperti itu, nggak seperti Oke, itu. sekarang ini Kenapa simpel kok saja Bang, biar kita tidak kesimpulannya- ulang-ulang lagi. Gini Bang, Ya, menurut Anda Al-Quran itu sempurna atau tidak? kalau sempurnanya sempurna karena diikuti oleh orang Islam. Kalau nggak Oke, kalau ngapain sempurna maka perlu bantuan hadis atau tidak? bukan masalah bantuan Bang. Jadi kesempurnaan itu bukan ditarik kesimpulan, bukan Oke lah. ditarik kesimpulan terus ini kalau ada Oke. hadis berarti sempurna, nggak seperti itu Baik Bang. kan untuk beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Setuju? Ya, Oke. Yang memerintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran siapa? Al-Quran Mana ayatnya? Berimanlah kamu kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Mana? sebelumnya. Kalau masalah itu Bang, Saya Bang ya, mohon maaf Bang. Bilang teman-teman, mereka ini bebal. Akibat apa? Akibat diracuni oleh ulama. Anda mau cari sampai ayam tumbuh gigi, gak bakal ada di dalam Al-Quran itu. Berimanlah kamu kepada kitab yang dikarang oleh Bukhari. Berimanlah kamu kepada kitab yang dibuat-buat oleh ulama. Gak ada. Yang disuruh Al-Quran itu berimanlah kamu kepada Injil. Injil. Tapi orang Islam sangat anti dengan Injil. Inilah yang mengakibatkan orang-orang Islam tidak menerima kebenaran. Susah sekali sih kalian, bebalnya minta ampun. Halo Libra 83, silakan nyalakan kamera Anda. Oke, baik. Ini nampaknya dia kepencet juga ya, teman-teman ya. Teman-teman silakan cek HP kalian masing-masing ya. Apakah kalian sedang mengajukan permintaan naik atau tidak? Silakan. Kita kasih naik ada Hansu. Oke, Hansu. Hansu, selamat malam. Silahkan nyalakan kamera Anda. Oke, Hansu. Malam. Bang Hansu, saya tanya dulu, Bang. Muslim. Oke, sudah menyimak dari tadi atau barusan saja datang? Nyimak. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda tanggapi? Kan biasanya ada pertanyaan nih. Ya, pertanyaannya mengapa Islam selalu memfitnah Al-Quran? Apa yang difitnah? Yang difitnah tadi sudah kita bilang. Al-Quran mengatakan menyuruh umat muslim beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, Betul. yakni Taurat dan Injil, betul? Sudah. Tetapi orang Islam memfitnah Al-Quran, disuruh beriman kepada kitab-kitab karangan ulama, betul? Nggak ada. Oke, sekarang saya tanya kepada Anda, apakah di rumah Anda ada Injil dan Taurat? Nggak ada. Nggak ada. Apakah di rumah Anda ada kitab karangan ulama? Ada. Itu. Makanya Hubungannya kalau saya main ke rumah orang Hubungannya Islam, Hubungannya ada kitab Injil dengan percaya itu apa? Saya percaya adanya kan Taurat dan disuruh, Bang. Injil. Ngapain Kalau ada Injil? Anda Al-Quran udah disuruh, lengkap, Bang. Al-Quran itu udah lengkap.
Bang, Kita percaya. coba tapi bukan dengerin berarti saya kita ya, pegang dengerin Injil. saya Bang, dengerin saya. Jangan dimonopoli ya, Bang, Apa ngomong. sebabnya gini? Apa sebabnya di rumah Anda tidak ada Injil, malahan yang ada kitab karangan ulama? Sebabnya Karena sudah apa? ada Al-Quran. Karena sudah ada Al-Quran. Iman itu tidak harus ada di rumah saya Injilnya. Karena Al-Quran sudah lengkap. Ini nggak nyambung deh ini. Bang, dengerin saya ya. Coba Anda simak dulu, Bang. Saya sudah menjawab. Kenapa dibilang nggak nyambung? Di rumah Anda adanya kitab karangan ulama, Betul, sedangkan betul. Injil tidak ada, betul? Tidak ada. Sedangkan Al-Quran memerintahkan untuk beriman Benar. kepada Injil, bukan beriman Betul. kepada kitab karangan Tapi, ulama, tapi betul? bukan Injil yang kamu pegang. Beda yang Ya kamu udah, yakini. Injilnya yang mana? Injil yang mana kalau gitu? Injil yang kamu udah nggak ada sekarang. Injil yang kamu pegang itu Injil yang Berarti Al-Quran menyuruh beriman kepada Injil yang nggak ada? sekarang memang nggak ada karena apa? Sudah diubah oleh kalian. Dulu waktu Muhammad Ya. masih hidup, ada Ya. Injilnya. Sekarang saya tanya, Injil itu karangan siapa? Yang harus kami percaya itu karangan siapa? Kenapa banyak versi sekali Injil itu? Iya gini, maksud saya untuk Injil menghindari itu, perdebatan. dalam Injil itu begini, ada Bang. sabda siapa aja. Bang, untuk menghindari perdebatan, Ya, memang anggaplah tempat-tempat di sini, Injil. kenapa harus menghindari? Bang, kan kita itu tidak mau debat kusir. Iya, oke. ayo. Anda kan Tapi jangan di framing. Gini, tenang, Bang. jangan Anda membuat kan pertanyaan tertutup, ya. memfitnah. Gini loh, Bang. Dengarkan dulu. Anda kan memfitnah bahwasanya Injil sudah tidak ada lagi. Betul? Nah, betul. Betul. Versi Islam. Oke, versi Islam Injil tidak ada Ya, lagi. yang kami yakini Lalu itu. kenapa? Al-Quran bahwasanya dia beriman kepada Injil. Sedangkan Injil itu sudah nggak ada lagi. Nggak ada cetakannya sekarang. Cetakannya nggak Iya, ada. berarti disuruh beriman yang kepada yang tidak ada. Sekarang Injil itu turunnya ke Nabi Isa pakai bahasa apa? Baik, Saya tanya. baik. Pakai Injil bahasa itu apa? sendiri bahasa apa? Harusnya bahasa apa? Bahasa Inggris kah? Bahasa Bukan. Latin kah? Bahasa Arab kah? Injil, Saya Bang. tanya. Injil itu sendiri bahasa apa? Ya saya tanya, saya nggak ngerti lah. Kau kan Kristen, aku nanya sama kau. Baik, kita lihat ya dari Wikipedia ya. Inggris, versi ini. Baik, Bang. Injil itu bahasa aslinya itu Yunani, Bang. Itu aslinya. Setebal apa maksudnya? Injil itu Injil dalam persepsi Kristen itu firman Allah atau bukan? Bang, Dalam jangan lari ke situ dulu, Bang. Orang Anda saja tidak beriman kepadanya. Kami beriman Injil yang ori. Makasih, Gunawan. Bukan Injil Ya yang sudah. ditambah-tambahin Mana di situ Injil yang ori yang kamu ada beriman ini. kepadanya? Hah? Mana Injil yang ori yang kamu beriman kepadanya? Udah nggak dicetak sama orang Kristennya. Terus gimana kamu bisa beriman kepadanya? Ya udah walaupun nggak ada cetakannya, yang penting kami beriman sama sabda Allah terhadap. Makanya itu namanya bohong. Ya kau yang bikin cetakan itu. Bang, kamu beriman. Beriman kepada Injil yang Udah, mana? Gini, debat Injil. Saya tanya, Injil itu apa sih menurut kamu? Injil itu dari bahasa Yunani, diturunkan dari kata Evangelion. Injil artinya berita gembira atau kabar baik. Kabar baik apa? Kabar baik tentang datangnya Sang Juru Selamat, datangnya Sang Mesias Al-Masih. Siapa yang mengabarkan itu? Yang mengabarkan adalah para saksi mata. Masa yang mengabarkan bukan saksi mata? Di situ ada sabda Tuhan kalian nggak? Iya dong, bahwasanya tahun rahmat Tuhan sudah datang tentang lahirnya Sang Al-Masih. Saya jelaskan ya versi Islam. Injil, Taurat, Injil. Mana Injilnya? Injilnya dulu mana? Mana Injilnya? Saya cerita dulu, karena nggak ada, kita nggak bisa nyetak. Ya berarti kamu lagi ngarang.
dalam kitab ini, kitab. Makanya kitab orang yang Islam kita- ini, mereka ini loh, mereka jangan tidak framing, mau jangan beriman framing, kepada jangan Al-Quran. framing, jangan Mereka framing. beriman Beri kepada saya kitab kita. karangan ulama. Dan Injil itu karangan sahabat kalian, bukan. Ya udah, Al-Quran itu ori. mana di dalam Al-Quran Al-Quran Injil? ori bahasa Baik, Arab saya sejak tunjukkan Nabi ya. Muhammad ada. Injil itu bahasa apa? Baik. Itu? Kau kok ngarang kau? Apakah Kami Injil tidak bisa meyakini dirubah-rubah? Kalian itu. Apakah Injil Kau bisa itu- dirubah-rubah? Apa? Apakah firman Allah bisa dirubah-rubah? Gak bisa. Oke, apakah Injil firman Allah? Dalam versi kita Nah. itu wahyu. Bentar, nah. Apakah Injil itu firman Allah? Ya. Apakah firman Allah bisa dirubah? Katakan Injil dirubah-rubah. Ditambahin di situ banyak tambahannya tuh. Berarti firman Allah bisa dirubah-rubah. Di situ banyak kitabnya. Bukan firmannya, kitabnya. Sakit Dengerin dia, jangan ketawa. sakit. Bisa dengerin aku ngomong nggak? Iya Bisa dengerin sudah. aku ngomong. Kalau begitu, kamu kan Dengerin aku ngomong, mengatakan bisa nggak? Injil Dengerin aku yang ngomong, ada bisa di nggak? tangan orang-orang Kristen Injil itu Injil adalah kitab. Injil palsu, betul? Injil itu kitab. Di Injil situ asli ada mana? kita ngomong. Itu menurut Mana Injil kita. asli? Menurut kalian itu nggak ada, Is. Berarti kamu lagi halu. Karena memang kalian itu udah bikin yang itu yang nggak ori, ditambah-tambahin banyak. Ada Ya udah, yang pakai, ori ada mana? lima Mana yang pakai, ori? ada versi banyak. Yang Tahu. ori mana yang ori? Tanya sama kalian, kalian yang punya Itu yang ori. agama kalian. Itu yang ori. Kenapa itu banyak ada pendeta, ada matis ini kenapa? Nah, mulai garang. Hah? Bang, janganlah Ikut, coba tiru kebencianmu Al-Quran terhadap itu sejak suatu Nabi Muhammad ada, kaum itu sudah versi Al-Quran, membuat Bang, kamu versi tidak Arab. dapat berlaku adil. Jangan Ayo, tanya kebencianmu merajalela, menguasai Kebencianmu hatimu sama sehingga kamu kamu itu bisa memfitnah. nge-framing. Kamu itu framing dengan percayaan tertutup, nggak bisa kayak Framing. gitu. Sudah fitnah Al-Quran, fitnah Kau fitnah. Injil. Mengapa itu Memang selalu kitab memfitnah suci kalian Al-Quran? itu Kau apa karangan memfitnah kami? ulama. Kau memfitnah kami. Udah, kau berenung dulu di sana biar sadar. Teman-teman sekalian, kalau mereka mengatakan Injil yang sekarang itu sudah tidak ada lagi, terus mana Injil yang ada yang kamu beriman kepada? Nah, tiba-tiba kok hilang? Terima kasih Bang Tobias. Terima kasih Bang Tobias ya, makasih. Tahu nggak teman-teman, yang mengakibatkan orang-orang Muslim seperti itu adalah para ulama-ulama mereka. Ulama-ulama mereka contohnya siapa? Contohnya Abdul Somad nih. Saya kasih contoh ya, nih. Ya. Sebentar, saya kasih tunjuk sama kalian. Terima kasih ya Bang Tobias ya. Nih. Apa pernyataan Abdul Somad? Dengarkan ini. Nama saya XXX. Nabi Isa agamanya Islam. Sedangkan kitab yang turun pada Nabi Isa Injil. Sekarang kitab yang diyakini umat Kristiani adalah Injil. Islam artinya berserah diri kepada Allah. Makanya Nabi Ibrahim itu Islam. Makana Ibrahimu Yahudiyan, Ibrahim bukan Yahudi, wala Nasraniyan, bukan Nasrani, walakin kana hanifan musliman, muslim, berserah diri kepada Allah. Musa muslim, Sulaiman muslim. Makanya kata Ratu Bilqis, aslamtu ma'a Sulaiman, aku masuk Islam bernama Sulaiman. Nabi-nabi itu agamanya Islam. Lalu berubah nama itu oleh umatnya. Datang umat Yahudi, namanya menjadi Israel. Israel, nama orang. Nama dia Yakub, nama lainnya Israel. Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub. Yakub namanya lain Israel. Cucu cicit Israel disebut dengan Bani Israel. Israel punya anak namanya Yusuf. Muter kan? Muter. Muter. Baik. Kita dengar omongan Abdul Somad ya. Nama suku dijadikan sebagai nama agama. Kristen diambil dari Kristus, Jesus Christ.
Kristus sang juru selamat. Nama lainnya Nasrani. Nasrani diambil dari kata Nasirah. Nasirah artinya Nazaret, kampung Nabi Isa. Orang mana itu? Orang Nazaret. Sedangkan agama Islam berserah diri kepada Allah. Injil yang dibawa oleh Nabi Isa tidak ada lagi sekarang. Injil yang dikatakan Injil itu, isi Injil itu sekarang 4 Markus, Lukas, Yohanes. Nah, Injil yang dibawa Nabi Isa tidak ada lagi sekarang, hilang katanya. Hilang. Makanya orang-orang Islam ini, mereka ini membuat segala argumentasi yang halu. Halu. Ya. Di mana di dalam Al-Qur'an bahwasanya Injil hilang? Enggak. Masalahnya itu begini. Makasih Bang Juniarto gini. Yang jadi iya. Dikatakan dalam riwayat itu Muhammad bin Khattab. Karena apa? Karena Umar bin Khattab membawa-bawa lembaran Taurat dan Injil. Padahal di dalam Al-Quran Muhammad dan umat Islam disuruh beriman kepada Taurat dan Injil. Lalu umat Islam mengarang. Sekarang umat Muslim ikut-ikutan. Tapi sosok Muhammad yang anti Taurat, sosok Muhammad yang anti Injil, itu adalah sosok Muhammad yang dikarang para ulama. Bagaimana mungkin? Coba, bagaimana mungkin Al-Quran memerintahkan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada kamu, yakni Taurat dan Injil. Tapi sosok Muhammad yang digambarkan di dalam Taurat, di dalam hadis-hadis, sosok Muhammad yang anti Injil dan anti Taurat. Makanya saya bilang, orang Islam tersesat karena apa? Karena mengikuti kitab-kitab yang dikarang para ulama. Ulama yang sesuai dengan iya. Umat pengen apa nih? Misalnya umat kesusahan. Di mana-mana WC-nya di mana-mana WC berdiri. Contoh, kalau teman-teman main ke toilet, di toilet itu kan ada tempat, mohon maaf tuh, tempat kencing untuk cowok, untuk laki-laki. Itu kan berdiri kan? Di mana-mana toiletnya berdiri, tidak ada toilet jongkok. Maka diciptakanlah hadis Muhammad kencing berdiri. Iya. Urinor ya. Kan ada itu tempat urin. Karena kencing jongkok merepotkan, maka dibuatlah hadis Muhammad kencing berdiri. Hadis itu memang sesuai keperluan. Dewi. DWDY. Ya silakan. Nyalakan kamera dulu, Bro. Halo. Apa lakukan? Halo. Iya, halo. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Oke. Ya, apakah Anda seorang Muslim? Ya, Muslim. Muslim. Dari mana kami tahu bahwa Anda seorang Muslim? Bisa saya membacakan Al-Quran? Oh, silakan. Oke, surat Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihu ibnu maryama wa qala al masiihu ya bani Oke, Israil. baik. Ini orang Muslim nih. Baik, silakan. Silakan Bang. Apa yang mau Anda tanggapi, Bang?
Saya mau menanggapi tanggapi Bang dari ini, jalannya mengapa diskusi tadi. ini tentang Bang yang abang katanya Islam selalu memfitnah Al-Quran. Islam selalu memfitnah Al-Quran. Baik. Oke. Kira-kira yang bagian mana? Atau kita mau lanjutkan yang tadi? Atau saya bikin isu yang baru? Bikin isu yang baru aja. Fitnah Al-Quran, fitnah orang Islam terhadap Al-Quran adalah sekarang jutaan orang Islam tersesat akibat naik haji ke Mekah, sementara di dalam Al-Quran naik haji bukan ke Mekah. Nah. Saya tanya dulu kepada Anda, bahkan di negara kita tercinta ini ada yang namanya program haji dengan menggunakan anggaran negara. Ada dana khusus haji. Tahukah Anda bahwa orang naik haji ke Mekah itu adalah hasil daripada orang Islam yang memfitnah isi Al-Quran? Coba, tahukah Anda tentang itu? Tidak Bang. Oke, baik. Coba Menurut jelaskan aja. Al-Quran, gini, menurut Al-Quran, kemana naik haji? Ke Mekah. Nih, fitnah yang nyata. Saya tunjukkan ayatnya. Kemana naik haji? Ya kan? Bentar ya. Bentar ya. Bentar ya, sabar. Apa ayatnya Bang? Oke, ada ayat Al-Quran di situ? Tidak, pakai HP saja. Nanti saya di Oke, Google. coba bukakan di HP Anda. Surat apa? Bisa? Oke, coba bukakan surat Ali Imran ayat 96. Surat Ali Imran Ayat 96. ayat 96. Silakan dibaca. Tunggu Bang, belum. Oke, sudah. Silakan baca. Rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitul di Makkah. Bakah. Oke. Naik haji kemana? Ke Mekah. Baik. Saya akan tunjukkan ayatnya kemana naik haji. Naik haji itu ke Baitullah ya. Bentar. Baitul. Tapi ini kan nggak ada dalam kurunnya, Bang, ini ada. Ya, Mekah. itu fitnahnya. Itu fitnahnya. Ya. Baik, surat Ali Imran. Tenang, Bang. Tenang. Oke, siap. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-97. Saya balikan dulu ya kamera saya supaya orang-orang Islam mengerti bahwasanya mereka telah disesatkan oleh ulamanya. Baik, saya bacakan. Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas. Makom Ibrahim, siapa yang memasukinya maka amanlah dia, dan seterusnya. Kewajiban manusia, ya, di antaranya kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Oke, di mana Baitullah? Di Baitul Maqdis ke Palestina itu, Bang? Bukan. Oke, Baitullah menurut Al-Quran, Baitullah ada di nih. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah. Bakkah, lalu dirubah jadi Mekah. Jadi orang Islam itu paling senang merubah-rubah isi ayat Al-Quran. Makanya
Sekarang umat muslim naik haji di Mekah, maka tersesatlah umat Islam seluruh dunia. Makanya gini bang, tenang bang. Dulu waktu Muhammad pertama-tama jadi nabi, dia itu kiblatnya kemana? Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Ada di mana? Palestina, Yerusalem. Iya, ada di Yerusalem. Tetapi umat Islam merubahnya jadi ke arah. Disitulah bagaimana kalian merubah-rubah isi kitab kalian sendiri. Itu bang. Oke, tapi kan ada perintahnya dirubah ke Diperintah disuruh naik haji, haji itu artinya apa sih? Haji itu artinya naik. Berhaji itu artinya naik, bang, naik. Tetapi kalian malah naik haji, malah turun ke Ka'bah, akhirnya banjir. Loh iya, Ka'bah itu memang langganan banjir, bang. Ada kisahnya bang, waktu kenapa Nabi Muhammad menyuruh naik ke Mekah. Bukan naik bang, Mekah itu tempat yang turun, bukan naik nih lah nih. Kalau Mekah itu naik, maka banjir kayak begini nih. Ini kerjanya Ka'bah itu banjir terus, bahkan orang sambil berenang tuh, tawaf sambil berenang. Nih. Bukan itu bang, AI bukan editan AI. AI. Baik. Apakah ini AI? Baik. Apapun yang dibawa oleh orang kafir dianggap fitnah. Apapun sekalipun benar dianggap fitnah. Tetapi apa yang dibawa orang Islam sekalipun fitnah dianggap benar. Padahal ayat Al-Quran mengatakan apa? Dan janganlah kebencianmu pada suatu kaum membuat kamu tidak dapat berbuat adil. Tapi orang Islam gak percaya itu. Baik. Saya balikan ya. Perhatikan bang. Jelas sekali bang di sini. Sejarah kelam Ka'bah diterjang banjir nih. Banjir bang. Ka'bah itu banjirnya itu sudah dari zaman dulu. Nih ya. Ka'bah itu memang kerjanya banjir terus bang. Karena dia letaknya itu di bawah. Nih, tragedi pada masa kekhalifahan Umar, banjir. Tragedi pada masa Turki Utsmani, banjir. Tragedi banjir Ka'bah 1941, banjir. Teknisi dan arsitektur Jepang digalilah drainase biar nggak banjir lagi. Itu bang, jangan bilang Ka'bah nggak banjir. Memang kerjanya tempat banjir terus. Iya kan tidak ada hubungannya bang banjir itu. Bang, arti haji itu apa sih? Haji itu artinya apa? Ya naik. Naik berhaji ke itu Mekah. artinya naik bang. Tamu-tamu Iya, undangan suruh naik malah kalian berada di tempat yang banjir. Oke lah, baiklah ya teman-teman sekalian. Mungkin dia orang awam. Kita berikan dulu kesempatan kepada muslim yang ngerti ya bang ya, ngerti Al-Quran ya. Biar nanti apa ngomongnya tidak imbang gitu loh ya. Boleh? Oke, baik. Saya turunkan dulu ya. Oke, kita kasih naik ada. Saya awam juga nih, Pak. Syahrial, silakan nyalakan kamera dulu.
Rial, saya mau tanya dulu. Sarial, ada kipas kah di situ? Ada, Pak. Ah, bisa dimatikan dulu karena itu kalau kena mikrofon itu jadi begini. Kayak begitu. Coba dimatikan dulu kipasnya. Oke. Ya. Baik. Bang Sarial, saya mau tanya dulu. Abang Muslim? Muslim saya, Pak. Muslim. Sudah waktunya, ya, sudah waktunya Anda menerima kebenaran. Orang-orang Diwajibkan untuk mengimani semua kitab. Oke, kitab apa itu? Kitab Jangan ngelamun, Bang, jangan ngelamun ya. Saya ulangi lagi ya. Al-Qur'an memerintahkan orang Islam untuk beriman kepada kitab. Bentar, Pak. Apa? Nggak dengar, Pak. Al-Qur'an memerintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Betul atau salah? Betul, Pak. Betul. Lalu kenapa umat Islam malah beriman kepada kitab-kitab yang sesudahnya? Kitab-kitab yang sesudah Al-Qur'an yang ngajarin orang Islam nyium batu ke Arab Saudi. Yang ngajarin orang Islam Jadi, untuk Pak, sholat saya mau di bertanya, Masjid boleh nggak? Nabawi. Saya mau Padahal bertanya, boleh Masjid nggak? Nabawi itu nggak ada dalam Quran. Saya boleh bertanya nggak, Pak? Nah, silakan. Kayaknya dia nggak Bapak kan nyambung, kita agak- omongin juga nggak nyambung. Silakan, silakan. Bapak kan Silakan. agamanya Kristen. Betul. Bapak kan agamanya Kristen. Betul. Jadi kenapa Bapak bahas agama Islam sedangkan di Kristen aja masih banyak kekeliruan? Baik, kenapa Anda Kristen tapi bahas agama Islam? Coba. Anda tahu Abdul Somad? Oke, Ya, Abdul Somad pernah nggak bahas agama Kristen? Nggak tahu saya, Pak. Ini kayaknya dia ini deh ya. Anda ini kayaknya salah forum, Bang. Anda ini kayaknya di sini dari tadi cuma mau ngaca aja. Mau dapet cewek begitu di sini. Atau bagaimana? Lari dia. Berat ini teman-teman. Teman-teman, janganlah kalian kesini itu tujuannya bukan diskusi lintas agama. Kalau kamu kesini mau pansos, mau tampil kelihatan, ada loh kesini ada kerjanya. Ada begitu kalau live bikin rambut aja terus. Rambutnya kan kalau ada begitu kan digeser begini kan biar naik sendiri. Aduh, sulit ya. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Ekiana Al-Hakimi. Ekiana Al-Hakimi. Elkiana Al-Hakimi, silakan nyalakan kamera Anda. Apakah Anda seorang Muslim? Macet kayaknya dia. Macet. Baik. Kita turunkan ya. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Sabar, Valentino, coba atau Mardani, silakan Mardani. Ya, Mardani, silakan nyalakan kamera Anda. Halo Mardani, apakah Anda mendengar suara saya?
Salah ketik bang. Salah apa? Salah pencet. Oh, salah pencet. Oh iya. Baik. Saya turunkan ya. Salah pencet. Fuad Hashim. Fuad Hashim. Silakan Fuad Hashim. Ini kalau dari nama-namanya ini sudah jelas ini pemfitnah Al-Qur'an ini. Ya, Fuad, saya tanya dulu Bang Fuad. Apakah Anda ini seorang muslim, Bang? Kenapa Anda memfitnah? Kenapa Anda jadi kaum yang memfitnah kitab suci kalian sendiri? Silakan. Maksudnya gimana, nggak ngerti? Oke, kita lanjut yang tadi ya. Sambil merokok lagi. Memang kan seperti saya bilang, orang muslim ini teman-teman, kalau ngomongin Allah dan Muhammad, itu mereka nggak bisa lepas dari rokok. Karena apa? Karena memang sepantasnya lah kalau ngomongin Muhammad itu, memang dia itu apa namanya, ini layak, pantas dibicarakan sambil merokok begitu. Betul? Betul? Apa? Ngerokok boleh beli aja, emang apa? Iya, sambil ngomongin Muhammad, coy. Kalau ngomongin Muhammad dan Allah itu memang sambil merokok pantasnya, betul? Karena mereka itu derajatnya sama dengan sebatang rokok, betul? Betul nggak? Betul? Ya jauh lah. Loh, kenapa? Jadi teman-teman, makanya saya bilang orang agama Islam itu dirusak oleh umatnya sendiri. Iya, karena apa? Karena umatnya tidak pernah membaca Al-Quran. Umatnya membaca huruf Arab. Betul? Huruf Arab yang mana? Sulit. Oke lah Bang. Bang, waktu Anda buka Al-Quran, Anda pernah buka Al-Quran artinya? Jarang. Oke lah, kita kasih kesempatan kepada Ustadz dulu ya. Fuad, kita kasih kesempatan kepada Ustadz dulu, gimana? Monggo. Oke ya, kita kasih turun dulu ya. Mohon maaf ya. Jadi teman-teman, karena banyak yang ngomong kepada saya kalau saya selesai siaran itu, Edis, kamu itu kalau diskusi itu jangan sama Islam yang kayak gitu. Carilah Islam yang ngerti Al-Quran. Carilah ustadz-ustadz. Masalahnya ketika Islam ngerti Al-Quran, ketika dia paham isi Al-Quran, dia datang ke sini itu dari A sampai Z cuman mengiyakan saya terus. Itu masalahnya. Jadi nanti kalian akan panas. Kalau misalnya orang ngerti Quran datang ke sini, kerjanya betul apa yang kamu bilang Edis, betul. Orang Islam disuruh naik haji ke Bakkah, Edis, bukan ke Mekah. Ayat Quran sudah diedit, betul. Kan itu yang terjadi. Ini saya itu kan sudah membawakan banyak hal kepada Anda tentang kebenaran, dan Anda pun sebenarnya mengiyakan itu. Betul nggak? Nggak benar. Apa? Kapan? Nggak ada kok ya kan? Nggak ada. Kemarin masih ingat nggak? Tenang. Kemarin masih ingat nggak waktu kita membahas Muhammad, nabinya orang Islam, menyuruh perempuan menyusui laki-laki lain yang bukan suaminya? Masih ingat nggak waktu kita bahas itu? Nggak ada, itu nggak saya Mbak. Pura-pura lupa kan? Kayak gini mau diskusi apa? Orang kamu saja tidak jujur. Nggak ada. Itu dari Pak Suni Rifa juga. Apakah benar Muhammad nyuruh perempuan menyusui pria lain yang bukan suaminya?
Itu udah dipasung Rifa. Menyusui itu bukan harus bukan Benar atau tidak? Hadisnya betul. Oke, betul. Berarti Muhammad menyuruh istri orang menyusui laki-laki lain yang bukan suaminya, betul? Makanya ada nggak hadis tuh, suruh buka baju, suruh netek ke neneknya tuh nggak ada. Ya udah, terus Menyusui kenapa itu- perempuan tersebut kaget ketika suruh nyusui? Terus dengan kata-kata dia sudah dewasa gitu gimana? Iya, makanya awal dia bingung, rupanya bukan begitu. Coba diapakan susunya kecawan. Udah Mana gitu mana aja. mana Oh, hadisnya? gitu Mana hadisnya? aja. Mana hadisnya? Iya, makanya tadi dia bilang awal kaget. Ya kaget ada dia, rupanya bukan. Iya, bukan mana hadisnya. hadisnya disuruh memerah susunya, dimasukkan ke cawan mana? Iya, mana? Lah dia. Itu loh. Coba bukalah. Aduh. Kalau memang dasarnya hati sudah keras, bebal, tidak mau menerima kebenaran, nggak usah lagi ditambah-tambahin. Itu perkara waktu saja, ya. Biarkan nanti waktu yang akan menyadarkan dia. Mungkin sekarang hati dia masih berkeras, ya. Kita ajak terus diskusi, kita jejali terus dengan sesuatu yang baru lagi juga percuma. Begitu, ya. Silakan, kita di sini butuh yang namanya kejujuran. Kalau kita sudah tidak jujur lagi, kita mau ngapain lagi? Jujur loh, dalam diskusi itu modalnya jujur, begitu. Yuk, silakan. Jujur pada diri sendiri, seperti itu, ya. Al-Jannah, ya, silakan. Al-Jannah. Oke, selamat malam Al-Jannah. Al-Jannah. Al-Jannah ngajukan permintaan naik. Giliran naik diajak ngobrol, mogok bicara. Kenapa Anda mogok bicara, Al-Jannah? Apakah Anda sudah tidak bisa lagi membuktikan kebenaran agama Islam? Jadi teman-teman sekalian, temanya ini kan jelas. Mengapa Islam selalu memfitnah Al-Quran? Kalau ada orang Islam datang, harusnya dia mematahkan argumen ini. Mana Islam memfitnah Al-Quran itu? Tetapi mereka datang mogok bicara. Kalian sudah lihat ya bagaimana mereka tidak berkutik gitu loh. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Habib Fakih Al-Muqaddam. Oke, udah terpental ya, udah lari ternyata dia. Kadang-kadang orangnya sudah pergi tapi namanya masih di sini. Daeng Sahrul. Lagi Daeng Sahrul. Nggak kapok-kapok nih. Kecuali kitab kalian sudah Al-Congor, bukan Al-Quran. Oke, kita kasih naik ada Khabib UFC. Khabib UFC. Silakan, Khabib UFC. Ya, selamat malam Khabib UFC. Nyalakan kamera Anda. Selamat malam juga. Selamat malam juga. Silakan nyalakan kamera dulu. Belum bisa bang ini. Saya lagi Natal ini bang, mau Natalan. Kristen lagi Natal ini. Turunkan saja, saya lagi Natal ini. Saya turunkan ya. Kita kasih minta saudara-saudaraku ya yang Kristen, tolong jangan mengganggu acara ini dengan kalian ngajukan permintaan naik, terus sudah dinaikkan, terus turunkan saya. Kenapa kamu mengajukan permintaan naik, lalu kamu minta diturunkan? Gitu loh. Jadi kamu itu mengganggu gitu kalau seperti itu ya. Silakan kalau kamu
Kristen, silakan, tidak perlu kamu mengajukan permintaan naik. Seperti itu ya. Oke, kita kasih naik, ada Batu Termanu. Ini malah saldo dometan yang naik. Oke, saldo dometan, silakan nyalakan kamera Anda. Ya, selamat malam Bang Idris. Oke, selamat malam saldo dometan. Apakah Anda seorang Kristen? Ya, Katolik. Terima kasih karena Bang Idris sudah membicarakan tentang semua yang jelas. Karena orang-orang Muslim itu sebentar Bang, iya Bang, saya ngerti Bang. Sebelum Abang jelaskan itu saya mengerti Bang. Gini Bang, tadi kan baru saya bilang Bang, yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik Bang. Maaf. Saya dari Timor Leste. Oke, terima kasih Bang Idris. Selamat beraktivitas. Sehat Baik, selalu. saya turunkan ya Bang ya, saya turunkan. Teman-teman, begini loh teman-teman. Anda tidak perlu menyampaikan orang Islam. Saya tahu tidak perlu Anda ngomong begitu. Nanti kalau Anda ngomong begitu di sini, kerja kita cuman begitu. Nanti ada yang naik, Bang, keren Bang, mantap Bang, lanjutkan. Turun, datang lagi. Keren Bang, lanjutkan Bang. Terus kapan kita jawab orang Muslimnya? Gimana sih kita pola pikirnya, aduh. Nanti kalau satu orang saya kasih naik begitu, yang lain juga naik ngajukan hal yang sama. Akhirnya kerjaan kita cuman ngomong, lanjut Bang, keren Bang, saya mendukungmu. Lanjut Bang, keren Bang, saya mendukungmu. Kalau teman-teman memang betul-betul mau mendukung secara nyata, kan sudah saya kasih. Kalau memang teman-teman mau support saya itu secara real, jangan cuman omon-omon. Kalau cuman ngomong-ngomong ya saya sudah dengar kayak begitu, sudah dengar, udah cukup. Yang kita hadapi itu sekarang permasalahannya banyak hal. Contohnya, kita sudah ada rumah apologet nih. Kita perlu maintenance-nya. Kedepannya seperti apa program-programnya, semua itu kan memerlukan dana. Karena orang-orang itu kalau bergerak itu kita perlu yang namanya dana misi. Dana misi itu ada. Kemarin kita sudah ada program untuk mendirikan rumah apologet, sudah. Kan masih ada, emangnya cuma rumah apologet doang berhenti terus udah selesai? Enggak. Kalau kita mau lanjut, nah kita lanjut seperti itu. Ya teman-teman, kalau mau support saya itu, nih, mungkin teman-teman ini banyak juga yang baru-baru datang ya. Nih, kalau teman-teman mau memang mensupport saya secara nyata, tuh teman-teman bisa support saya di sini nih. Saya balikin layar saya nih. Tuh, kalau teman-teman mau support saya, silakan. Itu ada tempatnya untuk benar-benar support secara nyata. Jangan cuman ngomong, Bang, saya mensupportmu, saya dukung. Apa? Seperti itu ya teman-teman ya. Itu baru support secara nyata. Support congor doang. Ayo silakan ya. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube, itu juga tuh ada link, ada apa namanya, tulisan berjalan tuh, ada Bank BRI, ada PayPal, ada Zelle, ada itu kalau mensupport betulan. Ya, kalau cuman ngomong saya mendukungmu ya. Cukup saja kalian itu nggak usah ngajukan permintaan naik, itu aja saya udah seneng kok. Kalau kalian Kristen nggak ngajukan permintaan naik, itu saya sudah senang. Berikan kesempatan kepada yang Muslim. Udah tidak mensupport, cuman datang ganggu. Apa kalian itu? Ya, mujah. Sungguh luar biasa mereka ini ya. Kita kasih naik, ada Libra 83. Ya, Libra 83, silakan nyalakan kamera Anda.
Halo Libra 83, silakan nyalakan kamera Anda. Oke, baik. Ini nampaknya dia kepencet juga ya, teman-teman ya. Teman-teman silakan cek HP kalian masing-masing ya. Apakah kalian sedang mengajukan permintaan naik atau tidak? Silakan. Kita kasih naik ada. Kalau kalian tidak percaya, bukalah hadis, isinya cakar-cakaran satu sama lain. Ya, silakan ajukan permintaan naik lagi, kita diskusi. Batu Termanu, silakan. Batu Termanu. Batu Termanu, silakan nyalakan kamera Anda. Ya, izin boleh ya. Nanti apakah Anda seorang Muslim, Batu Termanu? Saya naik. Batu Termanu, halo? Apakah Anda seorang Muslim? Anda seorang Muslim? Halo. Ya. Oke. Bang Batu Termanu, apakah Anda ini seorang Muslim, Bang? Saya ini seorang pendeta, Bang. Sudah 2 kali saya naik sama Bang Edis nih. Nampak-nampaknya dia nggak dengar tadi yang kita omongin, teman-teman. Halo. Oke Bang, terima kasih ya Bang ya. Saya turunkan dulu ya Bang ya. Nampak-nampaknya dia nggak dengar, teman-teman. Teman-teman sekalian, teman-teman, saya ngomong sampai 1000 kali, sampai berbusa-busa nggak apa-apa lah ya. Teman-teman, forum ini itu adalah forum diskusi lintas agama. Saya sebagai Kristen memberikan kesempatan kepada yang Muslim untuk membantah argumen-argumen saya. Kita sajikan di sini debat ataupun diskusi yang sehat. Debat bukan saling hujat, diskusi bukan saling caci maki. Kalau ada yang Kristen, kalau kalian nanti naik, yang Muslim mau taruh di mana? Kenapa mereka tidak kita beri kesempatan untuk berbicara? Kalau kalian naik ke sini, nanti kita ngomong sendiri subjektif, sama kayak Abdul Somad dengan Donditan. Aduh, berikan kesempatan kepada yang Muslim ya, saudara-saudaraku yang Kristen. Bukannya saya sombong. Nanti kalau kamu naik ke sini yang Muslim, jadinya mereka tidak dapat kesempatan ya. Tolong ya. Tolong. Yang Kristen, tap-tap layar saja. Bagikan siaran ini. Kalau teman-teman memang benar-benar mau support, teman-teman bisa support, ada fasilitasnya. Bisa support melalui Gift, bisa. Support melalui rekening bisa. Kalau teman-teman nggak mau mensupport, jangan naik gitu loh teman-teman. Naik saja itu sudah mensupport. Begitu teman-teman. Enggak, susah. Sulit. Berat. Ini saudara-saudara, berat. Biasanya cara ngusir orang-orang seperti itu, biasanya cara ngusir orang Kristen itu harus dengan ini teman-teman. Maksudnya orang-orang Kristen yang suka membandel ya. Nih, cara ngusirnya dengan ini teman-teman. Ya, bagi teman-teman yang mau mensupport ya, teman-teman silahkan support saya di sini. Nah, nanti pergi mereka kalau kita kasih durung-durung ini. Kasih mereka durung-durung biar pergi mereka. Ya, silakan. Kalau teman-teman mau mensupport tuh ya, saya ada fasilitasnya. Kalau teman-teman itu memang udah gatel bener mau, teman-teman itu loh support ke situ. Saya itu ada program-program, banyak program-program saya.
ya, mengudara seperti ini dan segala macamnya, itu ada yang namanya dana. Kita udah punya program kemarin pengadaan rumah apologet, puji Tuhan sudah selesai. Jadi kalau teman-teman mau mensupport saya secara nyata tuh, bagi teman-teman yang nonton di YouTube ada juga tulisan berjalan. Tuh, ada PayPal, ada Zelle tuh. Kalau masih ngeyel saya lempar lagi durung-durung sama kalian. Sudah dibilang jangan naik, kasih yang muslim kesempatan. Masih aja naik aja terus. Makanya cara mengusir mereka, lemparkanlah kepada mereka kotak persembahan biar kabur mereka. Membandel. Teman-teman, tolong yang Kristen jangan ngajukan permintaan naik, kasih yang muslim, ya. Mau kok bicara? Ya. Sebenarnya kalau memang argumen saya itu salah, kalau memang argumen saya itu ada celah untuk dipatahkan, maka muslim itu akan naik ke sini lalu membantahnya. Buktikan bahwa orang Islam tidak memfitnah Al-Quran. Karena yang saya dapati ketika saya pelajari Al-Quran 100% dengan yang diajarin orang Islam. Ya. Loh, kok isinya kok semua bertentangan dengan isi Quran? Maka janganlah kamu membacanya dengan keras-keras. Ada ayatnya dalam Al-Quran itu, jangan membaca Quran dengan keras-keras. Tetapi yang kita dengar setiap hari di masjid, ganggu. Itulah yang dikerjakan oleh orang Islam. Loh, nggak percaya kamu? Kerjaannya setiap hari orang Islam baca Quran, ditoa di masjid, digus besar tuh. Tetangga yang tadinya sakit gigi, giginya copot semua. Loh, itu kan. Padahal di dalam Al-Quran, jangan kamu membaca Al-Quran dengan suara yang keras-keras. Makanya saya bilang kerjanya orang Islam memfitnah isi Qurannya sendiri. Gimana? Coba silakan. Naik satu orang muslim, patahkan argumen saya itu. Buktikan bahwa yang saya katakan itu tidak benar. Ya silakan. Syahrial, silakan nyalakan kamera Anda. Syahrial. Macet kan? Mau kok bicara mereka. Silakan. Yang ini. Bentar, Mir. Saya turun sebentar. Ambil Kenapa data. Turun sebentar. Nah, kan? Silakan. Saya beri kesempatan kepada muslim yang lain. Kita kasih naik lagi ada sebentar ya. Jorak BLL2. Silakan Jorak. Halo Jorak. Halo. Jorak, apakah Anda mendengar suara saya? Macet. Baik, kita turunkan. Ayo silakan. Saya masih membuka kesempatan kepada orang-orang Islam
untuk membantah argumen-argumen saya ya. Silakan ajukan permintaan naik, kita diskusi dengan baik ya. Silakan, silakan. Silakan teman-teman. Apakah kalian memiliki argumen? Sepupuku silakan. Kan argumen saya sudah jelas. Silakan dipatahkan. Ayo silakan. Macet. Ya silakan, silakan. Kita kasih naik ada Ahmad. Nah ini Ahmad. Ini salah satu nabi yang dinubuatkan di dalam Al-Quran bernama Ahmad. Tapi orang Muslim memfitnah lagi, Ahmad dirubah jadi Muhammad. Ini kerja orang Muslim ini memfitnah saja pokoknya. Nah, silakan Ahmad, nyalakan kamera Anda. Ya bang. Silakan, nyalakan kamera Anda. Bagaimana bang? Bang, Anda Muslim? Yes bang. Oke, apakah Anda mau membahas Al-Quran? Tidak bang. Tidak. Baik, dibawa saja kalau begitu. Orang dia saja ngomong aja sampai begini. HP-nya begini dibikin begini. Makanya saya bilang, makanya mereka belum sembuh-sembuh. Oke, kita kasih naik ada ini Libra, ini naik lagi nih, coba sekali lagi ya, kita kasih kesempatan Libra. Ya, silakan Libra, nyalakan kamera Anda. Halo Libra. Oke, Libra ini kayaknya agak-agak sakit atau bagaimana, ini kita blokir saja ya. Dia mengajukan permintaan naik, tapi giliran dinaikkan dia diam. Jadi kita blokir aja dia. Biar kita blokir dulu seminggu ya Libra ya. Oke, kau blokir dulu seminggu. Oke, silakan. Nyalakan kamera Anda kalau mau naik ya. Kita kasih naik ada. Kalau orang awam yang naik sini ya seperti tadi, serba salah. Coba, ada nggak satu orang Muslim yang ngerti Quran? Coba kita kasih naik ada Zul. Coba nih. Udah jam 10 malam ini ya. Ayo Zul, silakan Zul. Apakah Anda seorang Muslim? Halo Zul. Kan macet kan? Macet. Oke lah, baiklah ya. Nampaknya umat Muslim sudah mulai ngantuk mereka ya, karena mereka dari tadi sudah kita berikan pengajaran. Udah waktunya bagi mereka istirahat dulu ya. Silakan, yang muslim sudah waktunya kalian istirahat. Nah, sekarang saya kasih kesempatan ya. Yang Kristen sekarang sudah bisa saya kasih kesempatan ngomong. Jadi yang Kristen sekarang sudah boleh naik ya. Tadi kalau nggak boleh naik ya jangan naik, tapi kalau boleh naik sekarang ya silakan. Yang Kristen kalau mau naik sekarang sudah boleh naik. Yuk silakan. Kita kasih naik ada Mihartobing ya, silakan Mihartobing. Halo Mihartobing. Mihartobing. Oke, nampaknya ya, teman. Ya, silakan Mihartobing, nyalakan kamera dulu. Abang Kristen? Kristen, Bang. Oke. Abang mau menyampaikan apa, Bang? Silakan, Bang. Gini aja, Bang, menyampaikan selamat Natal aja buat kawan-kawan semua, umat Kristen semua. Juga, Bang. Ya.
selamat menyambut tahun baru 2026. Mudah-mudahan iman kita bertambah kuat dan tetap semangat terus Bang Edis. Itu aja Bang Edis. Sama-sama Bang, terima kasih Bang ya. Ya, saya turunkan. Ya, nanti yang Kristen-Kristen yang saya naikkan pasti nanti cuman gitu-gitu aja teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, silakan. Kalau teman-teman mau naik hanya sekedar mengucapkan selamat Natal, silakan. Ada L of love you. Silakan, love. Silakan nyalakan kamera dulu. Aku ya. Oh, sebentar Bang, aku nyalain lampu Ya, dulu. silakan, silakan. Kira aku nggak. Maaf. Silakan. Iya. Aduh, aku mau ngomong apa ya? Sebentar Bang Edis. Ya nggak tahu kok nanya saya. Terus naik mau ngapain? Naik nggak tahu mau ngomong apa. Kalau mau naik siapin dulu yang mau diomongin tuh apa. Silakan. Sinyalku tuh enggak, sinyalku nih habis hujan di sini jadi agak redup sebentar ya Bang Edis ya. Aduh, aku belum siap lagi, masih berantakan lagi tidur. Sebentar. Aduh, mana sih nih? Aduh, gimana nih? Aduh, tunggu. Ini sinyalnya nge-lag nih, maaf nih Bang Edis. Wifi-nya jadi nggak bagus. Ribet, emang ribet. Naik lagi nanti ya kalau udah siap ya. Kalau udah berdandan yang cantik silakan naik lagi. Sulit ya. Jadi teman-teman memang kalau perempuan begitu teman-teman. Jadi gini. Kalau biasanya kalau laki-laki misalnya mau berangkat gereja gitu. Ya. Itu tinggal ambil baju, ambil celana, sepatu, beres. Tapi kalau perempuan, udah sampai tahun depan nggak kelar. Sampai tahun depan. Nggak bakar. Sisiran saja 3 jam. Pakai calak mata 5,5 jam. Gimana? Tidak sulit dulu. Oke, kita kasih naik ada Harry Potter. Silakan, Harry Potter. Harry Potter, silakan nyalakan kamera Anda. Bang, jangan dikipas Bang mikrofonnya Bang. Harry Potter, Muslim atau Kristen? Muslim. Silakan Harry Potter, nyalakan kamera. Di sini gelap, Bang Edis, belum bisa nyalain kamera. Gelap, baik, diturun dulu kalau gitu. Oke lah, mungkin nampaknya ini sudah waktunya istirahat ya teman-teman ya. Karena saya tahu jam 10 itu kan Indonesia Barat. Indonesia Timur jam 11. Indonesia Tengah jam 11. Indonesia Timur jam 12. Jadi banyak orang sudah tidak konsentrasi. Nah, ketika orang tidak konsentrasi, biasanya dia tuh ngomongnya salah begitu. Saya juga seperti itu. Kalau nggak konsentrasi, suka ngomong salah. Karena teman-teman, ngomong seperti ini tuh diperlukan energi, diperlukan fokus yang